Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah. Subhanallah. Sebentar Pi, kurang 33. Udah lebih. Gue ngitung udah 50 lebih. Gue masih kurang, makanya gue ngulang. Makanya lo kalau zikir pakai tasbih, jangan pakai tangan. Gue itu kan ngikutin sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Jadi Rasul itu dulu nggak pakai tasbih, jadi pakai tangan. Kalau orang berdoa pakai tangan, bukan pakai tasbih. Ada yang pakai batu juga bisa, tapi dulu ada. Ngapain pakai batu? Gue zikir. Subhanallah, subhanallah. Itu bukan zikir kalau pakai batu, main congklak. Ya pokoknya mantep, yang pas nih, yang mantep, yang afdol pakai tangan. Nggak bisa. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah. Jangan mencar, biar kompak. Kenapa? Ini, aduh, saya udah capek banget deh. Saya kalau ada musola tempat lain, saya pindah, Ustaz. Terima lo. Saya juga udah capek. Saya kelar sembahyang tadi, kelar sholat. Saya ajak dia, yuk kita zikir, kan bagus. Daripada menghayal yang kagak-kagak. Iya, bener. Saya ajak zikir deh nih. Ya tasbih kan. Saya udah baca. Udah 33. Kurang abdol lagi. Subhanallah. Berkali-kali saya tegur, Din. Dulu lu gua belum 33. Padahal saya ingat saya begitu saya hitungin udah 50 lebih. Dia bilang masih kurang boros zikir. Saya bilang tadi Islam nggak ngajarin begitu. Kebanyakan juga kagak boleh. Contohnya makan. Ikutin sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya mau tanya Ustaz, yang lebih afdol gitu. Jadi pakai tasbih atau pakai tangan? Jadi begini. Mantep. Ya. Zaman dulu kan belum ada tasbih. Oh iya. Ada kebiasaan orang dulu gitu kan ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau selesai sholat tuh beliau zikir tuh. Baca istighfar, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub 3 kali. Terus tambahin lagi, astaghfirullahaladzim, bukan cuma buat kita, tapi buat orang tua. Liwalidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya, orang yang dalam tanggungan kita, bini, anak, suami, kita minta ampun. Wali masyaikhina, untuk syekh-syekh kita. Syekh. Wali ikhwanina, untuk saudara kita. Jadi kita istighfar bukan cuma buat diri kita, buat orang tua kita, buat orang-orang dalam tanggungan kita, buat guru kita, buat saudara kita, dan buat semua orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam yang kita kenal maupun yang kita enggak, yang hidup baik yang udah mati. Itu pahalanya bermiliar-miliar. Memang Rasul punya kebiasaan begitu selesai baca tadi, Ilahi Rabbi Maulana Subhanaka Subhanallah, pakai jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Dinikmatin. Subhanallah, subhanallah, dinikmatin. Saya bilang kalau zikir jangan cepat-cepat. Subhanallah. Dia kecepatan. Subhanallah. Lu nikmatin. Itu sudah nikmat. Ini gangguin aja. Kalau membaca zikir itu memang harus kuat-kuat ya. Kuat-kuat maksudnya? Artinya subhanallah. Oh, itu tergantung kebutuhan. Oh gitu. Ada orang yang cuma diam. Karena kita berjamaah supaya orang dengar, ya kan? Kita agak kencengin, gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Sekarang gini, apa pentingnya zikir? Zikir itu artinya apa? Zikir itu artinya adalah mengingat. Ingat kepada siapa? Kepada yang menciptakan kita. Sekarang gini deh Bang, ada orang, Abang pernah tolong. Tuh orang ingat mulu sama Abang. Abang demen gak sama dia? Iya demen. Nah, begitulah kita. Allah udah tolong kita. Lahir ke dunia selamat. Dikasih rezeki meskipun kadang-kadang kurang, kadang-kadang cukup. Itu karena menurut prasangka kita. Seorang hamba mah gak banyak protes. Benar. Hamba itu punya sifat tidak pernah
protes dan tidak pernah mengeluh sama keadaan. Itu hamba. Itu. Ketika dia susah, dia tahu kalau Allah sedang membuat dia menjadi lebih hebat dalam bertahan. Ketika senang, itu adalah sebuah bonus dan Allah sedang menguji apakah karena kesenangan itu justru kita jadi jauh dari Allah apa tidak? Itu hamba tuh. Oh yang belum. Ya, makasih ya. Ini namanya nggak ria. Kalau lu masuk ria tuh. Telepon pakai ini pakai tangan aja deh. Ini nggak usah pakai, itu nggak usah pakai. Jadi tanpa alat. Pakai tangan boleh. aja. Oke, pakai tangan. Enggak. Ya itunya taruh. Ribet. Enggak semua orang loh, Din. Bisa ya. akrab sama binatang. Allah nggak nyiptain semua orang bisa dekat sama binatang. Iya sih emang. Kau lihat, di antara sekian para nabi, ada satu nabi yang sangat bisa dekat dan akrab dengan semua makhluk. Nabi siapa? Sulaiman. Assalamualaikum. Ini mau ngajakin sahib kita. Iya nih. Ayo silakan. Gimana sih? Malanya dong. Ya nggak apa tuh. Silakan. Mari. Enggak. Itu ke sono. Jadi ini rumah plus kebun binatang. Sebetulnya gini, Bang Udin. Kita itu tinggal nggak sendiri. Jangankan rumah yang banyak peliharaan binatang kayak begini. Nah. Di rumah kita semut ada, kecoa ada. Belum tikus. Tikus ada. Kagak semua orang loh, Din. Bisa ya. akrab sama binatang. Iya sih emang. Kau lihat, di antara sekian para nabi, ada satu nabi yang sangat bisa dekat dan akrab dengan semua makhluk. Nabi siapa? Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa ngobrol sama semut. Itu ketika pasukan Nabi Sulaiman lewat gitu kan, tiba-tiba ada semut yang berkata-kata dan Nabi Sulaiman dengar. Harus pada tentara Sulaiman lewat, nanti lu pada keinjak lagi. Itu bahasa kayak gitu. Ya kan? Nah, itu bisa komunikasi. Nah, jadi bergantung dari sebuah kelebihan sebetulnya. Kaping papat kudu watang ingkang luwe. Kaping lima. Terus emangnya boleh kalau miara ular? Kalau beliau-beliau yang sudah dekat Allah menyarankan untuk tidak. Nah, menganjurkan untuk tidak ini kenapa? Ini pasti penuh rahasia. Karena biasanya mohon maaf lahir batin, ular, kemudian apalagi itu buaya, biasanya disimbolkan dengan hal-hal yang berbau mistik. Selain dari ular, ini ternak apa lagi nih Bang? Ada kucing, ada monyet. Monyet banyak ya. Salah satunya lepas emang. Ada yang lepas? Ada yang lepas. Talinya mana? Ini dia ikatannya. Ya. Ini dia tandanya. Ini tandanya nih. Ini bukannya Sama monyet. ini tandanya tuh lagi. Ini oke. Jadi intinya kalau ular itu antara boleh dan tidak gimana tuh? Maksudnya Ya, dianjurkan tidak gitu. Artinya ketika orang tidak terbiasa dengan segala sesuatu lebih baik dihindari gitu kan. Ketika memahami juga pasti dia memahami sesuatu yang tidak difahami oleh orang biasa. Dalam kondisi tertentu, misalnya kalau saya kan kadang-kadang juga ada panggilan syuting butuh ular. Kita kan di properti. Itu kalau ada manfaatnya buat kita boleh. Nah, itu beda persoalan. Oh, gitu. Itu beda persoalan lagi ya. Karena ada hal-hal yang memang bisa menjadi sebuah azas manfaat gitu kan. Yang penting kita tahu menempati lingkungannya gitu kan. Meskipun kita memelihara dari kecil sampai besar, tetap binatang adalah binatang, Harus ada manusia tempatnya sendiri ya. adalah manusia. Karena dia tidak punya akal, dia hanya punya insting. Terus juga kalau misalnya orang sakit gatel gitu, terus obatnya pakai ular gitu. Kan Rasul mengajarkan kepada kita likul lidah indawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Berusaha semaksimal mungkin mencari obat-obat yang sesuai dengan syariah dulu. Karena jangan sampai kita meminum obat yang terkandung najis di dalamnya. Ada sesuatu yang diharamkan di dalamnya menurut syariah agama gitu kan. Boleh jadi bukan bisa sembuh, malah jadi menambah penyakit. Yang menyembuhkan itu bukan obatnya, tapi yang menyembuhkan itu adalah ketika kita minum obat, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya itu yang menyembuhkan. Adanya obat dan segala macam itu memperlancar rezeki saudara-saudara kita. Rezeki siapa? Apoteker. Rezeki siapa? Apotik. Kan gitu. Kenapa ada syariat ikhtiar suruh beli obat kanan kiri? Memperlancar rezeki, salah satunya adalah itu. Nah, bicara sembuh mah Allah yang punya sembuh. Kecuali ad-darurah.
kecuali darurat, ya kan. Makanya perlu dipertanyakan dulu kepada orang-orang soleh. Ketika seseorang sudah mentok kehidupannya, kemudian dia sudah mendekati putus asa, gitu kan ya, dalam berobat, nah kita pertanyakan lagi kepada orang-orang soleh, apa yang harus dilakukan, kan gitu. Terus kalau melihara anjing itu katanya haram. Ya, ada di dalam Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, di sana ada satu kutipan hadis yang disampaikan oleh Rasul bahwa ketika seseorang memelihara anjing di dalam rumahnya, malaikat rahmat tidak mau masuk. Oh gitu. Di dalam rumahnya apa? Kalau di pekarangan gimana? Memelihara. Memelihara, ya. Jadi anjing di sini harus dibedakan dulu. Ya kan, bukan anjing yang dijadikan sebagai anjing penjaga. Penjaga buat kesenangan Gitu. istilahnya. Itu dia buat kesenangan. Kesenangan. Kenapa begitu? Manusia itu makhluk lemah, makhluk alpa. Meskipun dia mengatakan bahwa, oh saya bisa kok, saya tahu kok, saya ngerti, harus pokoknya saya lihat selihat-lihatnya dia. Kan ada masa di mana nggak ngeliat tuh anjing ke dalam rumah dan segala macam kemana-mana. Sementara kan kita tahu bahwa anjing itu memiliki najis mughalladhah. Allah Subhanahu wa taala tahu, disampaikan lewat Rasulnya bahwa ada beberapa kondisi manusia yang tidak bisa menghindari anjing. Jadi kan Islam punya cara yang bijak. Nah itu dia toleransinya adalah apa? Allah menciptakan seandainya kita kena najis anjing, dicuci dengan air 7 kali sambil disertu. Yang ketujuhnya dengan tanah. Kok kenapa nggak pakai sabun? Ada zat yang tidak sama yang tidak kita ketahui. Sama pertanyaan gini bang, kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita kencing duduk, bukan kencing berdiri? Karena ketika kita kencing duduk itu klep kebuka, jadi bersih tuh keluar semua. Kalau kita kencing berdiri ada klep yang akan buka, jadi kotoran-kotoran itu nyimpan. Akhirnya banyak orang jadi kena batu ginjal. Lagi kalau kencing sembarangan juga lagi enak-enak, terus ada orang jadi ketutup lagi ya. Leweran mana-mana. Itu di kebon. Jadi emang kadang manusia itu suka ngerasa lebih mulia dari binatang. Padahal di dalam diri manusia juga ada sifat binatang. Terus dalam diri manusia ada sifat saboiyah, sifat buas, sifat rakus. Sekarang gue tanya sama lu, kalau harimau makannya apa? Makannya daging. Kambing, rumput. Istiqomah kan, kambing makannya rumput, kemudian harimau makannya daging. Nah gue tanya sama lu makannya apa? Daging dikemek, rumput dikemek. Coba yang rakus siapa sebenarnya? Ya itulah sifat-sifat manusia gitu. Dari di antara sekian banyak sifat. Jadi kita juga tidak boleh merasa lebih mulia dari binatang. Berangkat haji. Bener serius? Iya. Niat lu kuat nggak? Kuat ah. Ngumpulin duit? Bener serius. Sehari 1 juta aja insya Allah lu bisa berangkat. Itu masalah juga duitnya sendiri. Ada orang hitam, dia tawaf di Ka'bah. Hah? Hitamnya jangan kemari dong. Enggak, ada orang Hitam. Oh iya, maaf. Ada orang hitam. Nah, di belakang kan. Oh iya, ada orang hitam, Pak. Dia tawaf. Dia baca ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Dia tidak sadar di belakangnya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendengar bacaannya. Rasul tertarik mendengar bacaan orang hitam ini sampai-sampai Rasul mengikuti bacaannya. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Orang lain kan bacanya beda. Dia ya Karim. Terus dia dengar kok di belakang ada orang yang membaca mengikuti dia. Akhirnya dia berhenti. Dia diam. Rasul pun ikut diam. Dia jalan lagi. Ya Karim, ya Karim. Rasul ikut lagi. Ya Karim, ya Karim. Sampai akhirnya dia berhenti, dia nengok. Maaf ya, kaget ya begitu dia nengok. Ini orang kok tampan sekali. Wajahnya tampan. Dia bilang apa? Kalau bukan karena ketampanan wajah kamu, saya adukan kamu sama Rasul saya ya. Rasul tersenyum. Rasul tanya, memangnya kamu pernah ketemu sama Rasul kamu? Belum. Loh, dari mana kamu yakin? Oh, saya yakin beliau adalah Nabi yang luar biasa. Tahukah kamu
bahwa yang di hadapanmu ini adalah Rasul. Kaget langsung dia menunduk, pengen sujud. Rasul pergi, maaf. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk disembah dan gila hormat. Tiba-tiba turun malaikat Jibril alaihissalam yang mengatakan apa? Ya Muhammad, Allah berkirim salam kepada engkau, sampaikan kepada temanmu. Jangan hanya berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya setiap manusia akan dihitung amal ibadahnya, akan dihitung setiap perbuatannya, akan dihisab setiap amalan-amalan. Begitu orang hitam itu dibilang seperti itu, orang hitam itu bilang apa? Ya Rasul, seandainya Allah akan menghitung amalan saya, maka saya pun akan membuat perhitungan kepada Allah. Rasul kaget tapi tersenyum. Bagaimana cara kamu menghitung Allah? Saya akan hitung segala amalan-amalan, nilai-nilai kebahagiaan, dan apapun yang Allah berikan kepada saya. Ini orang hitam yang gak pernah ketemu Rasul, tiba-tiba bisa cerita seperti itu. Rasul nangis. Turun malaikat Jibril. Ya Muhammad, hentikan tangisanmu, karena tangisanmu membuat malaikat penjaga arsy lupa membaca tasbih sehingga arsy bergoyang. Seringkali orang bilang Allah di mana? Allah di mana-mana. Berarti Allah banyak dong. Kalau seandainya kita berpikir Allah banyak, ini repot. Allah ada di mana-mana, wah tauhid bisa kepleset. Allahnya satu, tapi pengetahuannya ada di mana-mana. Artinya manusia tidak akan pernah bisa lari dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa sembunyi. Semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam di hutan belantara yang pekat. Allah tahu. Sekarang bagaimana dengan manusia? Jangan apa yang dia bicarakan, baru yang terlintas aja sedikit Allah tahu. Kenapa Allah tahu? Saking dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lihat kekuatan orang ibadah di saat pergi haji, kemudian dia salat, imam membaca surat-surat yang panjang, itu kok kuatnya luar biasa. Tapi begitu balik ke tanah air, tidak akan sama. Kenapa? Itu dia, perasaan merasa bahwa Allah itu sangat dekat. Itu yang membuat kekuatan itu lahir untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini yang mesti disyukuri. Yang kedua yang ingin Uje ingatkan adalah apa? Jangan sampai kita menjadi haji brosur. Ngerti gak haji brosur? Mabrur. Oh, mabrur? Brosur? Brosur? Brosur lembaran. Iya, haji brosur banyak. Salah Ustaz. Kok salah? Mabrur. Masa lu berani nyalain gue depannya? Malu bikin malu gua lu. Nah kalau brosur. Lah lu dengerin dulu makanya. Iya. Gue ceramah haji udah berapa kali coba? Lu tidur melulu sih kagak dengerin. Makanya lu mulai sekarang nih ya. Dengerin haji brosur ya. Sekarang apa yang dimaksud dengan haji brosur? Setiap pergi haji begitu dia menemukan kekurangan, dia komplain terus. Kenapa? Ukurannya adalah tidak sesuai dengan brosur. Apa maksudnya Uje? Maksudnya sederhana Bu. Begitu kita berangkat ibadah haji, brosur mengatakan bahwa kita akan pergi naik pesawat bla. Setelah itu berangkat menuju Madinah. Di Madinah kita akan tidur di hotel bla. Mulai kan muncul, aduh kok begini. Ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, mulai setan masuk, kita disuruh mengungkit. Akhirnya apa? Saya kan bayar. Aduh nanti dulu. Maaf lahir batin. Kita bisa pergi dari tanah air menuju tanah suci bukan hanya karena perkara kita punya uang. Begitu banyak orang yang kaya, yang hartanya lebih banyak daripada kita. Sampai sekarang nggak sampai ke tanah suci. Imam Ghazali, beliau mengatakan ternyata ada orang-orang yang diharamkan matanya untuk melihat Ka'bah dan kakinya menginjakkan tanah suci. Siapa? Orang yang selalu entar, nanti, tarsok. Padahal kalau dilihat dari hartanya sudah ada. Jadi sampainya kita ke sana bukan karena kita punya uang, tapi karena ada izin. Izin siapa? Izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang menyampaikan kita, bukan uang. Ustaz, saya juga udah. Lu kenapa ikut-ikutan nih? Habisnya Ustaz ngomong aja. Ustaz dulu yang orang dulu diajak. Lo kok orang melulu? Kemarin Ustaz diajak naik haji. Terus saya bukan naik haji. Mau berangkat haji? Mau bener serius? Oh iya. Niat lu kuat nggak? Ya, kuat ah. Ngumpulin duit?
Bener serius, sehari 1 juta aja insya Allah lo bisa berangkat. Ini sama juga duit saya sendiri. Sehari 1 juta insya Allah. Sehari 1 juta. Iya. Bulan oncom. Rukun Islam yang kelima apa? Pergi haji jika mampu. Kalau kagak mampu, jangan dipaksa, bahayain diri. Tuh, mendingan duitnya kita tabung lagi, bukan begitu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك